Salam, saudara. Terima kasih kita telah melakukan uh, pengerjaan tugas. Terima kasih Anda telah mengerjakan tugas. Dan ini adalah sesi terakhir dari pembelajaran kita. Saya harap ini merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk bagaimana kita mempersiapkan untuk mengakhiri mata kuliah ini sendiri. Ya. Oleh sebab itu, ini menjadi bagian penting yang harus Anda perhatikan. Baik, mari kita lihat pembelajaran kita hari ini. Jelas pembelajaran kita adalah tentang tribulasi, yaitu penyiksaan yang sangat dahsyat. Ya. Perhatikan bahwa penyiksaan yang dahsyat ini itu terjadi pada eskatologi. Nah, lamanya waktu tribulasi dinubuatkan dalam masa ke-70 dalam kitab Daniel. Kalau kita melihat kitab Daniel, maka tribulasi ini hanya 7 tahun. 1 kali 7 masa. Namun separuh dari masa itu dinyatakan sebagai 42 bulan atau 1260 hari dalam kitab Wahyu, dengan pengertian bahwa 1 bulan sama dengan 30 hari lamanya. Masa tribulasi disebut juga hari Tuhan, seperti tertera dalam ayat Yesaya pasal 2 dan seterusnya dan sebagainya. Ini bagian dari bagaimana masa tribulasi itu dijelaskan. Perhatikan istilah hari itu atau hari besar itu digunakan lebih dari 70 kali dalam perjanjian lama dan nas-nas tersebut menunjukkan kepada permulaan ketika Allah mulai mengadakan perhitungan dengan Israel selama 1 kali 7 masa dalam kitab Daniel sampai kedatangan Kristus kedua kali, dan dilanjutkan dengan masa kedatangan Kristus di bumi sampai penciptaan dunia baru dan surga baru. Waktu tribulasi. Lalu apa tujuan dari tribulasi tersebut? Yang pertama, ini mengajarkan kepada kita bahwa persiapan bagi Israel menghadapi kedatangan Mesias. Ya. Tribulasi ini dipersiapkan untuk bangsa Israel menghadapi kedatangan Mesias. Jelas, pada saat ini mereka menantikan, sangat rindu menantikan adanya Mesias yang turun dari bumi, kemudian nanti Mesias itu akan menyelamatkan mereka. Ya. Pada hari ini mereka sangat menantikan adanya Mesias yang akan datang itu. Dan pengharapan mereka yang demikian itu pasti terjadi. Namun satu hal, ya, pengharapan yang demikian harus disertai dengan, perhatikan ini, kesukaran yang hebat. Ya, ini akan dialami oleh mereka yang menantikan Mesias datang ke bumi kemudian menjadi raja di bumi. Nanti tribulasi ini akan menjadi tempat untuk menggodok semua khususnya Yudaisme yang mempercayai kedatangan Yesus sebagai Raja Mesias. Kemudian tujuan tribulasi ini adalah menjadi satu kesempatan, ya, menjadi satu kesempatan terakhir bagi bangsa-bangsa untuk menerima Mesias selain Israel dalam kerajaan damai di bumi, juga turut serta orang bangsa-bangsa lain yang bertobat menjadi Mesias. Ya, itu digambarkan sebagai Mesias yang datang pada saat itu. Kemudian penuangan murka Allah yang penuh melalui tribulasi. Dan untuk itu tribulasi itu harus terjadi
pada masa yang akan datang, di mana murka Allah akan dicurahkan sepenuh-penuhnya kepada semua orang yang tidak mentaati Tuhan. Ya. Kemudian setelah tribulasi ini, maka kedatangan Tuhan kali yang kedua, kedatangan Kristus itu akan menutup periode tribulasi ini, yaitu kedatangan Kristus. Ini merupakan suatu tema utama dalam Alkitab, yaitu kedatangan Kristus. Seluruh penantian kitab suci kita itu menjelaskan bagaimana penantian pengharapan akan hari Kristus tersebut. Seluruh orang percaya, bahkan kaum Yudaisme, bahkan mungkin penganut agama lain juga sedang menantikan semacam Imam Mahdi tersebut. Ya, mereka harap bahwa Imam Mahdi ini akan memberikan kepada mereka suatu kedamaian atau ketenangan hidup yang sesuai dengan harapan yang dijanjikan itu. Perhatikan doktrin ini disebutkan lebih dari 300 kali dalam PL dan PB, yaitu tentang kedatangannya. Kemudian ini menjadi pertimbangan. Kemudian yang kedua, doktrin ini merupakan kunci untuk memahami Alkitab. Kalau tidak ada doktrin tentang kedatangan Kristus, wah, repot kita. Sebagai contoh, jabatan Kristus sebagai Raja hanya bisa dipahami secara tepat dari perspektif kedatangannya kedua kali. Kalau Kristus tidak datang, bagaimana kita menjelaskan bahwa dia akan menjadi Raja? Yang ketiga, doktrin ini merupakan puncak dari pengharapan orang-orang percaya. Orang percaya dalam pengertian begini, khususnya bagi Yudaisme. Kita percaya ada dua macam kedatangan, ya, yaitu kedatangan di angkasa, di awan-awan, dan kedatangan di bumi untuk mendirikan KDB tersebut, yaitu Kerajaan Damai di Bumi. Ya. Jadi pengharapan orang percaya pasti bertumpu kepada kedatangan Kristus, baik di awan-awan maupun di bumi. Dan keempat, doktrin ini merupakan pendorong bagi orang percaya untuk mewujudkan kehidupan apa? Kehidupan Kristen yang Alkitabiah. Sehingga saudara, pengharapan itu menjadikan kita sungguh-sungguh untuk hidup, karena kita paham bahwa Yesus itu akan datang seketika itu. Ya. Kemudian ini menjadi landasan bagi pemikiran kita bahwa dia sungguh dan pasti datang karena dia sudah menjanjikannya, ya, bagi kita. Ada beberapa tentang kedatangan Kristus. Yang pertama, amilenialisme menyatakan bahwa mereka menganggap bahwa kedatangan Kristus kedua kali itu tidak akan mendirikan kerajaan 1000 tahun, karena kerajaan 1000 tahun itu telah berlangsung pada masa kini dan sekarang. Ya. Jadi tidak ada kerajaan 1000 tahun. Ya. Yesus datang pada masa kini, sudah datang. Ya. Kemudian postmil percaya bahwa kedatangan Kristus kedua kali, ya, saya luruskan lagi tentang ini. Mereka menganggap kedatangan Kristus di bumi adalah pada akhir periode gereja nanti. Jadi begitu gereja ini berakhir, Yesus datang. Kapan kerajaan 1000 tahun itu? Ya, sekarang ini. Ya, sehingga tidak perlu menantikan lagi. Hanya datang untuk menghakimi bumi. Pandangan postmilenialisme berkata bahwa percaya bahwa kedatangan Kristus kedua kali adalah sesudah kerajaan 1000 tahun nanti.
Jadi kerajaan 1000 tahun, manusia ada dulu, kemudian baru nanti Yesus datang. Pandangan ini menolak adanya kerajaan milenium tandai dengan masa penuh kemakmuran dan kedamaian di bumi seperti nubuatan Yesaya dan nabi-nabi lain. Mereka memahami 1000 tahun secara alegoris, yakni sebagai simbol bagi masa gereja pada masa kini. Ya, ini pandangan yang demikian. Kemudian pandangan premilenialisme ini yang lebih mendekati dan lebih alkitabiah. Khususnya kalangan Injili menganut pemikiran premil, ya, berkeyakinan bahwa Kristus akan datang sebelum masa kerajaan 1000 tahun. Nah, Kristus akan datang memerintah sebagai raja dalam kerajaan damai sejahtera atau kerajaan shalom. Dan kedatangan Kristus ini mengakhiri masa sengsara yang dilakukan oleh antikris. Jelas. Urutan peristiwa ditandai dengan berakhirnya periode gereja sebelum masa tribulasi. Jadi periode gereja itu, gereja diangkat dulu, ya, perhatikan ini, gereja diangkat dulu. Setelah itu antikris datang membuat kesusahan besar di bumi, tribulasi selama 1 kali 7 masa atau 7 tahun. Dan setelah itu barulah kedatangan Kristus kedua kali di bumi untuk mengakhiri masa tribulasi dan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Ya, KST, mendirikan KST. Ini pada kerajaan 1000 tahun mengakhiri masa tribulasi. Ini tentang kerajaan 1000 tahun. Di dalam catatan Alkitab, kerajaan 1000 tahun merupakan bagian yang utama dari kedatangan Kristus kedua kali. Ini meliputi penghancuran bala tentara yang berkumpul untuk melawan Allah di tanah suci. Ya. Kemudian penangkapan binatang dan nabi palsu dan perihal mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Ini peristiwa pengikatan iblis dalam Wahyu. Ya. Dan kebangkitan orang-orang yang mati syahid pada masa kesengsaraan untuk memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Ya, ini disebut sebagai kebangkitan kedua. Kemudian penafsiran harfiah. Menghendaki Kristus memerintah di bumi selama 1000 tahun setelah kedatangannya yang kedua. Inilah pemerintahan Kristus akan membawa kebenaran kepada dunia yang jahat. Perdamaian kepada dunia yang rusak karena peperangan, kemakmuran kepada dunia yang lumpuh ekonominya, kaedah-kaedah baru bagi kehidupan rohani dan sosial, dan bumi yang dibarui yang cocok untuk kerajaan 1000 tahun. Bumi ini akan diciptakan oleh Tuhan. Kerajaan 1000 tahun berkarakteristik demikian. Kita perhatikan pemerintahan Yesus sebagai putra Daud. Pemerintahan Kristus atas Israel adalah bagian dari pemerintahan kerajaannya atas seluruh bumi. Kalau kita baca nas kitab suci dalam Matius, dalam Mazmur, Yeskiel, Yesaya, Daniel, Yesaya, ya, jelas ini menempatkan posisi orang Yahudi dan Yahudi dalam kerajaan 1000 tahun. Mereka akan bersama-sama menjadi warga dalam kerajaan 1000 tahun. Masa 1000 tahun adalah kesempatan untuk pemilihan Israel. Pada permulaan kerajaan 1000 tahun, Israel akan mengalami pengumpulan kembali yang terakhir untuk selama-lamanya. Masa sekarang kita mengenal ada juga gerakan-gerakan Sionisme misalnya, sebagai contoh ya, sebagai
perwujudan dari bagaimana orang Israel mengalami kehidupan yang mutlak, bahwa mereka harus kembali ke tanah Kanaan. Karena harapan mereka pasti Mesias akan mendirikan kerajaan bagi Israel. Lalu bagaimana kehidupan rohani pada masa kerajaan 1000 tahun? Karena jangan coba itu. ini bahasa untuk ngajar. Tapi ini nggak bisa. Yang lagi. Nggak bisa. Kenapa? Ayah nggak bisa. Ini pasti gak ada foto. Kenapa? Gara-gara foto. Itu apa? Foto yang banyak. Sebentar. Kenapa? Yang mati. Kenapa? Nggak bisa. Nanti saya perbaiki ya. Saya perbaiki. Terus nama adik ya? Tapi nggak bisa main. Ya, tunggu sebentar ya. Ini sama kakak. Ya, selesai. Kakak perbaiki. Ya, kita lanjutkan lagi. Jelas bahwa kehidupan pada masa kerajaan 1000 tahun ini menjelaskan kepada kita, ya, Yesaya menggambarkan seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Pada kerajaan 1000 tahun, semua orang akan mengalami pengenalan kepada Allah. Itu yang akan dirasakan oleh orang yang hidup pada kerajaan 1000 tahun nanti. Kemudian bagaimana kehidupan sosial ekonomi dalam kerajaan 1000 tahun? Dijelaskan bahwa penyelamatan sebagian penduduk bumi ya, kemudian akan juga dilakukan oleh Allah, bahwa kebenaran dan keadilan itu akan menguasai seluruh bumi. Ya, jadi tidak ada orang yang menjalankan ketidakadilan, karena Mesias, karena Yesus sendiri adalah Tuhan yang berjaya, Tuhan yang menguasai seluruh bumi dan jagat raya tersebut. Ya. Maka dengan demikian yang terjadi nanti adalah yang pertama ada kemakmuran, kemudian ada kesehatan, berikan umur panjang, ya enak sekali, panjang umur manusia, bahkan menurut firman Tuhan, menurut kitab suci, bahwa umur manusia pada waktu itu tidak akan mati selagi dia taat kepada Mesias sampai akhir dari periode masa 1000 tahun itu. Kemudian perubahan fisikal bumi. Bumi menjadi subur, menjadi tempat yang enak untuk didiami. Lalu bagaimana dengan bait suci? Bait suci pasti ada dalam kerajaan 1000 tahun sebagaimana dinubuatkan dalam rumusan-rumusan kitab Nabi Yehezkiel pasal 40. Dia menjelaskan rincian-rincian bait suci, ya, situ dia jelaskan. Itu akan menjadi pusat penyembahan, pusat peribadatan seluruh manusia dalam kerajaan 1000 tahun itu. Nah, saudara, dengan demikian bagi kita, kita memiliki keyakinan bahwa memang kita tidak
diharapkan untuk masuk ke dalam 1000 tahun. Ya. Sebab kalau Anda harus masuk 1000 tahun, berarti Anda harus melewati tribulasi. Oke. Nah, saudara, itu yang menjadi pengajaran tentang kerajaan 1000 tahun, apa yang terjadi, bagaimana kerajaan 1000 tahun ini boleh dialami. Dalam kerajaan 1000 tahun ini, iblis akan dilepaskan setelah dipenjara selama 1000 tahun, di mana nanti dia akan melawan pemerintahan mesianik pada akhir masa dari 1000 tahun itu. Dan dia dikurung selama 1000 tahun. Memang selama 1000 tahun ternyata watak iblis itu tidak berubah sama sekali. Itu hal yang saya kira menarik. Sekalipun iblis itu sudah dipenjara sekian lama, tetapi karakternya tidak pernah mengalami suatu perubahan yang baik. Kita melihat pada akhirnya Antikris tetap bukan antikris maksud saya. Iblis tetap memiliki karakter jahat yang memberontak kepada Allah. Ya. Mereka yang menyerang Israel ketika dalam keadaan damai digambarkan sebagai Gog dan Magog pada masa terakhir itu. Ya. Sehingga ini nanti akan terjadi pertempuran Gog-Magog. Gog mengacu kepada pemimpin dan Magog mengacu kepada rakyatnya. Pertempuran ini akan menjadi malapetaka hebat dan semua pasukan penyerbu dihancurkan. Untuk memulihkan ketentraman dan mengubur mayat-mayat dibutuhkan waktu berbulan-bulan. Iblis yang menyesatkan itu akan dilemparkan ke dalam lautan api kekal selamanya. Nanti iblis akan mengasut sebagian manusia yang dalam kerajaan 1000 tahun itu untuk memberontak kepada Allah. Dan dengan dihukumnya iblis dan orang-orang yang bergabung dengan dia dalam pemberontakan melawan Allah pada akhir periode kerajaan 1000 tahun itu, maka kerajaan 1000 tahun akan berakhir dan membuka jalan bagi pemandangan dramatis dari langit baru dan bumi baru setelah itu. Disitulah kehidupan manusia yang percaya kepada Mesias pada kerajaan 1000 tahun itu akan menemukan kehidupan yang kekal. Ya, mari kita perhatikan. Ini adalah yang terakhir. Kalau bisa diperbesar, bagian ini boleh. Ya. Ini yang kita katakan bahwa ini penjelasan tentang tribulasi tersebut. Ya, tribulasi. Kemudian di bagian ini adalah pembatas di mana anak manusia datang, kemudian kerajaan 1000 tahun. Ya, di sini. Ya, dijelaskan. Dan disinilah berakhir kerajaan 1000 tahun, kemudian ke sini adalah kerajaan yang kekal, langit baru dan bumi yang baru. Nah, saudara, itulah materi eskatologi yang dapat kita sampaikan. Saya harap tidak ada tugas untuk sesi kali ini, dan ini adalah sesi yang terakhir. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, kelemahan. Kiranya Tuhan menguatkan, memberkati kita. Satu lagi tentang materi ujian akhir semester diambil dari materi terakhir UAS sampai sekarang. Ya, itu yang perlu Anda pelajari. Terima kasih ya atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.